Iya masker jendak kan? Atau deh masker. Untuk ada Pak. Jadi lupa kan. Dina mana deh kemana kan? Masker. Bang, kan apa namanya dibelikan? Nah, itu bang. Jadi, mau bisa kita setiap sarasa, kita boleh pengajian kedua bulan, tapi pengajiannya bahasa Indonesia, mulai pengajian bebas. Sabar kayak itu. Oke, sabar kayak itu. Nanti kita kita buku dulu je. Bahwa orang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada malam sekarang ini diberi rahmat dan nikmat oleh Allah yang sangat banyak sekali, sehingga kita berkumpul bertemu dalam pengajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dan mudah-mudahan kita semuanya diberi rahmat dan nikmat oleh Allah sampai hari kiamat dan dipanjangkan umur dengan umur yang barakah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga dan mudah-mudahan berkurang impact dan
dini wad dunya wal akhirah. Amin 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 Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pengajian kali ini saya akan membaca satu surat dari Al-Quran, surat An-Nisa ayat 49 yang telah dibaca saya tadi, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah wa rasulah. Orang yang diberi nikmat oleh Allah minan nabiyina, dari para nabi, wasiddiqin dan para siddiqin, wasyuhada dan para syuhada, wassalihin dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah kawan-kawan yang teman-teman yang sangat bagus, yang sangat baik. Di dalam ayat ini, ibu-ibu rahimakumullah, menjelaskan bahwa ketaatan manusia dan kecintaan manusia terhadap Allah, serta kecintaan manusia dan ketaatan manusia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, cinta pada Allah, cinta pada Rasulnya, mereka yang mencintai Allah dan Rasulnya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah nanti di hari kiamat. Siapa yang mendapatkan nikmat itu? Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Inilah orang-orang yang taat pada Allah dan taat pada Rasulullah SAW. Lebih-lebih apabila yang taat pada Allah dan taat pada Rasulnya, cinta pada Allah dan cinta pada Rasulnya adalah seorang pemuda dan pemudi, remaja dan remaji, mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Ini nanti di alam akhirat akan dinaungi oleh arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang, kalau yang sudah tua sudah selayaknya, sepantasnya, sewajibnya. Yang muda-muda karena kejarangannya ya juga wajib, tetap wajib, tapi karena jarangnya yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, maka mereka sangat diistimewakan oleh Rasulullah. Pemuda dan pemudi yang hidupnya tumbuh karena taat kepada Allah, nanti di akhirat akan dinaungi arsy Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya? Contohnya, ibu-ibu rahimakumullah, dulu ada seorang pemuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda itu bernama Zahid. Bernama siapa? Bernama Zahid. Pemuda Zahid yang lama dia tidak mendapatkan istri. Yang lama dia tidak mendapatkan jodoh. Karena apa? Pertama, Zahid adalah seorang miskin papa, seorang miskin. Di emperan masjid mengasah pedangnya dia dan mempertajam pedangnya. Kemudian ada dari belakang Rasulullah melihat Zahid. Kemudian ditegur oleh Rasulullah, "Assalamualaikum ya Zahid." Terkejut dia melihat Rasulullah, "Alaikassalam ya Rasulullah," katanya. Kemudian katanya Rasulullah, "Zahid masih sendirian saja, masih sendiri Zahid." "Tidak Rasulullah, saya bersama Allah dan Rasulnya." "Maksud saya Zahid belum beristri," katanya Zahid. "Bagaimana saya bisa beristri Rasulullah? Karena saya ini orang miskin, orang tidak punya, dan muka saya jelek Rasulullah, tidak ada orang yang mau." Dengan kerendahan hatinya Zahid ditanya oleh baginda Rasulullah, "Kalau kamu masih mau beristri?" "Ya mau Rasulullah." "Masih mau?" "Masih mau Rasulullah." "Mau saya laporkan istri?" "Siapa yang akan mau sama saya Rasulullah?" Gampang itu. Kemudian Rasulullah SAW, "Nanti Zahid datang ke saya." "Labbaik ya Rasulullah." "Betul, iya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menulis pucuk surat
lamaran. Surat apa? Surat lamaran. Rasulullah menulis satu surat lamaran, sepucuk surat lamaran kepada seorang bangsawan Madinah, orang yang kaya raya di Madinah yang bernama Zaid. Dia bernama Zaid. Kenapa Zaid itu Rasulullah memberikan surat lamaran kepada Zaid? Karena Zaid punya anak yang cantik jelita, namanya Zulfa. Zulfa nama perempuan, namanya Zulfa bin Zaid, yang akan melamar Zahid, yang akan dilamar anaknya Zaid. Kemudian ditulis, ini Zahid, katanya Rasulullah, bawa sana. Akhirnya dengan pikiran yang senang, Zahid datang ke rumahnya Zaid. Kemudian setelah datang ke sana, ternyata Zaid masih berbincang-bincang dengan tamu. Akhirnya masih ada di luar Zahid. Setelah tamu tersebut sudah keluar, akhirnya berdiri di depan rumahnya Zahid. Assalamualaikum, katanya Zahid. Waalaikumsalam. Ada apa, katanya? Bukan begini, saudaraku Zaid, ini saya mengantarkan satu surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkejut Pak Zaid, itu terkejut. Alhamdulillah, dipegang surat dari Rasulullah, alhamdulillah, dengan gembira, kesenangan. Alhamdulillah, surat dari Rasulullah, alhamdulillah. Kemudian dengan senang hati dibuka, akan saya buka ini surat istimewa. Saya istimewa sekarang karena ada surat dari Rasulullah. Setelah dibuka, masih di depan pintunya, di depan rumahnya. Setelah dibuka, terkejut saya. Yang tadinya gembira karena ada surat dari Rasulullah. Kemudian terkejut. Apa terkejutnya? Yang tadi senang, sekarang berganti, ya Allah. Jadi Rasulullah melamar anak saya untukmu. Iya saudaraku, katanya Zahid. Oh Masya Allah, bagaimana ini? Karena Pak Zaid melihat mukanya Zahid tidak ganteng. Gimana ini mau melamar dengan anak saya? Dan pada waktu itu masih ingat kebiasaan masa lalunya. Orang sana, anak bangsawan dinikahkan dengan bangsawan yang cantik dengan yang tampan, yang kaya juga dengan yang kaya. Terkejut. Akhirnya dengan dialog antara Zaid dengan Zahid, datanglah yang cantik jelita dari dalam. Berjalan. Kemudian ayah, katanya Zulfa. Ayah, kenapa ayah bercengkarama di depan rumah? Kok tidak dipersilahkan tamunya masuk ke dalam? Bukan begini anakku, katanya. Apa ayah? Melihat ini orang. Iya ayah. Gimana? Iya tamu. Bukan, ini bawa surat lamaran, mau melamar kamu. Hah? Terkejut Zulfa. Ya Allah ayah, pemuda ini mau melamar saya? Iya, bagaimana anakku? Ayah, orang Madinah ini sudah berapa orang yang tampan-tampan dan yang kaya-kaya yang melamar saya, tapi saya tidak mau ayah. Apalagi ini. Kemudian hancur luluhlah hati pemuda Zahid. Ya Allah, tidak diterima, katanya Zahid. Apalagi ini ayah. Bagaimana anakku mau? Tidak ayah, tidak mau dengan ini saya. Orang yang kaya-kaya, yang tampan-tampan, saya tidak mau, apalagi ini. Artinya melihat wajahnya jelek dan orangnya kere, orangnya miskin. Tidak mau ayah. Saudaraku, katanya, dengar sendiri kan? Dengan tertatih-tatih Zahid menjawab, iya saudaraku Zahid, iya saya menyadari bahwa saya ini orang miskin, dan saya menyadari bahwa saya ini adalah orang jelek, tidak pantas dengan anak
Sudah tidak pantas. Akhirnya larilah. Bagaimana Zulfa? Sudah ya, tidak menerima saya. Akhirnya Zulfa berbalik masuk ke dalam. Setelah itu, ya sudah kalau begitu saudaraku Zaid, saya pamit akan pulang. Ya sudah kalau begitu. Ini bawa suratnya. Bilang sama Rasulullah, lamarannya tidak diterima. Lamaran Rasulullah tidak diterima oleh Zaid. Kemudian mendengar nama Rasulullah bilang sama Rasulullah, salam sama Rasulullah, anak saya tidak mau, katanya tidak diterima lamarannya. Mendengar nama Rasulullah, keluar lagi Zulfa yang cantik jelita dan orang yang kaya raya. Ayah, apa anakku? Kenapa keluar lagi? Kenapa menyebut-nyebut nama Rasulullah? Ayah, kenapa menyebut-nyebut nama Rasulullah tadi, ayah? Bukan begini anakku, katanya ini saudara Zahid ini melamarmu, ini surat diperintah disuruh melamar Rasulullah yang memerintah. Ya Allah, kemudian spontan yang tadinya tidak mau, benci terhadap Zahid, Zulfa langsung spontan merunduk bersujud, ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ayah, kalau memang Rasulullah yang memerintah, saya menerima ya Allah, saya menerima, ampuni dosaku ya Allah, saya menerima ayah, saya menerima ayah, pemuda saya menerima, katanya. Zulfa menangis dengan terseduh-seduh. Zulfa, kenapa tidak diterima, kenapa tidak diberitahu dari tadi ayah bahwa yang melamar itu adalah perintah Rasulullah. Saya menerima ayah, saya menerima. Bilang sama Rasulullah, pemuda, saya menerima lamaranmu. Menangis Zulfa terseduh-seduh. Akhirnya diterima. Ya sudah, saya menerima, katanya ayahnya. Bilang sama Rasulullah, salam saya diterima sama anak saya. Ini dari cintanya kepada Allah dan Rasul. Rasulnya menangis terseduh-seduh, menangis astagfirullahaladzim dengan beristighfar. Terus seorang yang cantik jelita Zulfa itu menangis. Akhirnya pulanglah pemuda Zahid dengan hati berdebar-debar. Yang tadinya sedih sekarang gembira. Zulfa yang tadinya gembira dan senang, sekarang sedih karena takut kepada Allah dan Rasulnya, karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya Zahid pulang. Setelah pulang sampai di Masjid Nabawi, kemudian masuk Zahid ke masjid, langsung sujud syukur. Allahu Akbar. Zahid langsung sujud syukur. Dari apa ini? Dari senangnya alhamdulillah. Setelah assalamualaikum Zahid, kemudian Rasulullah melihat dengan Zahid. Alhamdulillah Zahid, katanya Rasulullah. Hanya saya baru sekarang melihat Zahid segembira ini. Senang Rasulullah melihat Zahid. Akhirnya didekati sama Rasulullah. Assalamualaikum ya Zahid. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Gimana Zahid? Alhamdulillah Rasulullah diterima Rasulullah. Alhamdulillah diterima Rasulullah. Alhamdulillah, katanya Rasulullah. Jangan lama-lama Zahid, jangan lama-lama. Nanti malam kamu akan saya kawinkan. Alhamdulillah ya Rasulullah. Alhamdulillah. Dengan hati yang berdebar-debar, kesenangan memuncak sampai ke kepalanya. Zahid akan mendapatkan istri yang cantik jelita dan orang yang kaya raya. Akhirnya Rasulullah tanya, Zahid, nanti malam kamu akan saya nikahkan, kawinkan. Punya kamu persiapan? Mas kawinnya, apanya untuk istrinya, berikan itu. Allahu a'lam wa rasulihi. Allah yang lebih tahu dan Rasulnya. Saya tidak punya apa-apa Rasulullah. Tidak punya apa-apa saya Rasulullah, hanya yang dipakai ini Rasulullah untuk menutup aurat saya. Ya sudah kalau begitu, kamu nanti datang kepada sahabat sipulan disebut semua sama Rasulullah, bilang bahwa kamu mau bantuan, diperintah Rasulullah untuk nikah nanti malam. Alhamdulillah Rasulullah. Akhirnya Zahid datang kepada sahabat sipulan. Setelah itu Zahid mendapatkan uang yang banyak dan peralatan yang banyak. Dapat uang yang banyak dari para sahabat yang lain. Zahid, katanya Rasulullah, dapat Zahid, dapat Rasulullah. Ya sudah berbelanja. Akhirnya Zahid berangkat ke pasar untuk berbelanja
nanti malam akan menikah, akan berbulan madu Zahid, bersenang-senang dengan seorang yang cantik jelita yang bernama Zulfa binti Zaid dan yang kaya raya. Bersenang-senang, pergilah Zahid ke pasar, ngantuk ibu-ibu, ke pasar. Kemudian setelah ke pasar, di tengah jalan belum sampai ke pasar, ternyata Zahid melihat orang. Ada yang membawa pedang, ada yang membawa panah, busur panah. Katanya, Zahid, ada apa ini? Wah saudaraku, ada apa? Kok bawa-bawa pedang? Zahid tidak tahu katanya. Enggak saudaraku, ini umat Islam, kita semua akan diserang oleh orang kafir, akan dibunuh. Yang benar akan berperang kita. Yang benar katanya Zahid. Benar. Akhirnya balik, tidak jadi yang akan membeli itu. Pulang Zahid untuk menentukan mencari Rasulullah. Kemudian setelah itu di masjid sudah berkumpul orang banyak. Akhirnya Zahid pergi ke masjid. Assalamualaikum katanya Zahid. Dijawab di masjid, Waalaikumsalam. Ada apa ini saudaraku? Katanya Zahid. Zahid tidak mendengar. Tidak. Ini kampung orang Islam, kita semua orang Islam akan diserang oleh orang kafir Quraisy, akan dibunuh kita semua. Jadi kita akan bertempur, berperang fi sabilillah. Berperang juga di dalam hatinya Zahid. Bagaimana uang ini? Apakah saya akan meneruskan nikah kawin nanti malam, ataukah saya akan berjuang? Berkecamuk dalam pikiran Zahid. Ya Allah, untuk apa saya senang di dunia kalau di akhirat nanti kita tidak senang? Untuk apa kita berfoya-foya di dunia kalau di akhirat nanti saya tidak senang, tidak dekat dengan Rasulullah? Sudah, katanya Zahid, sudah saudaraku, ini uang saya yang untuk menikah nanti malam, akan berbulan madu saya nanti malam, tidak jadi. Sekarang saya akan beli baju perang, kopiah perang, akan beli pedang yang bagus dan beli kuda yang bagus untuk berperang fi sabilillah. Dicegah semua sama para sahabat. Zahid, ingat Zahid, nanti malam kamu akan kawin. Lihat Zulfa binti Zaid yang cantik jelita. Saya tidak memikirkan itu semua. Tetap saya akan berjuang fi sabilillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya membelilah Zaid baju perang apa semuanya. Rasulullah tidak tahu. Kemudian setelah tengah harinya Zaid ikut berperang, bertempur dengan orang-orang kafir Quraisy, berperang. Akhirnya setelah berperang, ibu-ibu rahimakumullah yang dimuliakan Allah, akhirnya Zaid setelah bertempur semuanya selesai pertempuran, semua para sahabat dengan Rasulullah memeriksa orang-orang Islam yang gugur syahid di medan perang, dilihat satu persatu sama Rasulullah, dilihat semua. Oh, ini meninggal sahabat ini katanya Rasulullah sudah diperbaiki ini. Tahu-tahu di pojok-pojok sana tergeletak beberapa sayatan pedang di dadanya, di mukanya, di kepalanya, di betisnya, semuanya sayatan pedang. Rasulullah tersentak. Ya Allah, siapa itu sahabat? Seperti mukanya Zahid. Katanya sahabat, betul ya Rasul, ini Zahid meninggal dunia, mati syahid ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah datang menemui Zahid. Ya Allah, Zahid, kamu ini malam akan nikah Zahid, akan kawin Zahid. Kemudian dipegang oleh Rasulullah, dipegang kepalanya Zahid, dinaikkan ke paha Rasulullah sambil dielus-elus oleh Rasulullah, dinaikkan oleh Rasulullah ke paha yang mulia, yang agung. Zahid dielus-elus. Ya Allah, Zahid, katanya Rasulullah, kamu ini malam akan menikah, sedangkan kamu bertempur, berperang di jalan Allah. Kemudian Rasulullah SAW sambil menangis terseduh-seduh, menangis Rasulullah menoleh ke sebelah kanan. Tahu-tahu Rasulullah di tengah-tengah tangisnya Rasulullah menoleh ke sebelah kanan. Rasulullah ketawa, memalingkan muka ke kiri, ketawa Rasulullah. Semua yang memandang Rasulullah terpana, terheran-heran, tanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan Rasulullah?
kemudian menangis dengan terseduh-seduh. Akhirnya Rasulullah ketawa dengan memalingkan muka ke kiri. Katanya Rasulullah, ini sudah berangkat. Tadi waktu saya melihat ke kanan, masih ada roh zahid di bawah malaikat dan kemudian dikelilingi oleh bidadari-bidadari yang cantik-cantik jelita mengikuti rohnya zahid. Dan satu bidadari terbuka betisnya karena angin. Maka karena saya malu, langsung saya memalingkan kepala dengan tersenyum karena membawa rohnya zahid akan dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan takut kepada Allah dan Rasulnya. Sebagian riwayat sampai ke kubur itu Rasulullah yang mengangkat, Rasulullah yang memasukkan ke liang lahat dari mulianya zahid. Orang akan menikah dengan istri yang calon istrinya yang cantik jelita, yang kaya raya, tapi ditinggalkan karena memilih berjuang fi sabilillah, bertempur di jalan Allah karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang ahli surga, seorang pemuda dan pemudi yang cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari lain-lainnya. Akhirnya menangislah Zulfa. Ya Allah, katanya Zulfa bin Sa'id, calon suamiku yang saleh sudah meninggal. Ya Allah, izinkan aku ya Allah. Tangisannya Zulfa, menangis Zulfa. Izinkan aku ya Allah, beri izin aku ya Allah, walaupun sekarang saya tidak bisa menemani, seandainya bahasa di sini, kekanda Zahid, namun izinkan aku ya Allah nanti bisa mendampingi Zahid di akhirat di surgamu ya Allah, sambil menangis. Zulfa sambil menangis. Itulah kisahnya seorang pemuda dan pemudi yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta cinta kepada Allah dan Rasulnya. Surgalah tempatnya. Semoga kita semuanya dapat barakahnya dan semoga kita tetap mencintai Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Supaya kecintaan kita menambah kepada Rasulullah, kita bersama-sama baca qasidah burda pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mari ibu bersama-sama. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakahnya pemuda dan pemudi yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan semoga kita semuanya selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Salam dan salafnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitulah kisahnya orang cinta kepada Allah dan Rasulnya, apalagi itu adalah seorang pemuda dan pemudi. Sampai di sini saja. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.